warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang medan magnet. Sebelumnya telah kita bahas tentang rangkaian listrik ya. Magnet ini atau tentang kemagnetan ini tidak bisa dipisahkan dari rangkaian listrik atau arus listrik ya, karena salah satu pemicu dari timbulnya kemagnetan itu adalah karena adanya arus listrik, yaitu muatan yang bergerak. Jika Anda belajar melalui laptop dan tersambungkan dengan internet, maka saya sarankan Anda membuka apa yang saya buka seperti ini, yaitu slide yang sudah saya share di LMS, kemudian handbook saya yang sudah saya share, kemudian buku OSN yang sudah Anda punya. Ya, di sini dimulai dengan peta konsepnya, lalu beberapa simulasi yang mendukung seperti FET seperti ini ya, magnet batang, gulungan kawat, elektromagnet, transformator, generator, ini bisa di-download di FET. Kemudian di FastCharge ini. Nah, semuanya akan kita coba nanti ya. Oke, saya mulai dari buku ini dulu ya. Nanti pembahasannya tidak bisa semua dalam satu buku gitu, tapi saya akan lompat ke sana kemari gitu. Oke. Gimana sih awal munculnya kemagnetan ini ya? Di dalam sejarah itu diceritakan bahwa dulu istilah magnet itu muncul dari sebuah tempat, yaitu Magnesia gitu ya. Magnesia itu sebuah daerah di Yunani. Waktu itu ada seorang gembala yang punya gembala dan dia itu memegang tongkat. Tongkatnya terbuat dari logam tentunya. Nah, ketika si gembala itu beristirahat di sebuah tempat dan dia meletakkan tongkatnya itu ke sebuah batu, ternyata batunya itu menarik tongkatnya. Tongkatnya ketika mau diambil itu nggak bisa lepas. Nah, sehingga dianggap batu tersebut merupakan batu ajaib, batu yang bisa menarik logam ya, menarik besi lah waktu itu ya, sehingga dianggap itu yang disebut dengan magnet gitu ya, batu magnet. Jadi itu termasuk dengan disebut sebagai magnet alami ya, atau yang dinamakan lodestone. Nah, batu itu memiliki kekuatan atau yang disebut dengan gaya yang menarik logam tersebut sehingga tidak bisa ditarik ya. Nah, sebagaimana dengan gaya-gaya yang lain, gaya-gaya tak sentuh yang lain, gaya magnet ini termasuk dalam gaya yang ada karena medan ya. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwa gaya yang ada karena medan itu ada 3. Yang pertama adalah gaya gravitasi, yang kedua adalah gaya listrik, dan yang sekarang adalah gaya magnet. Maksudnya bagaimana? Gaya tak sentuh itu ketika benda itu tidak bersentuhan, itu sudah bisa terjadi gaya ya. Jadi ada logam yang masuk ke daerah ya, suatu daerah yang di situ ada sumber medan magnet, maka daerah itu logam itu akan terkena yang namanya dengan gaya magnet. Entah itu tolak menolak atau tarik menarik sebagaimana gaya-gaya medan yang lain. Nah, kalau pada medan gravitasi ada istilah massa uji dan ada massa sumber. Gaya listrik juga demikian. Ada yang disebut dengan muatan uji dan muatan sumber. Dan di sini di medan magnet juga ada yang disebut dengan
medan magnet uji dan medan magnet sumber. Nah, ternyata untuk medan magnet ini yang menjadi uji dan sumber itu adalah dipol magnetik. Ya, dipol magnetik. Objek yang bisa merespon medan itu tentu saja kan logam ya. Kalau logam ini nanti akan menyesuaikan konfigurasinya sesuai dengan kutub-kutubnya. Nah, lalu apa kaitannya dengan kelistrikan? Ya, apa kaitannya dengan kelistrikan? Waktu itu magnet itu berkembang secara sendiri ya. Listrik sendiri, magnet juga sendiri. Setelah ditemukan batu alami yang bisa menjadi magnet ini yang disebut lodestone itu, kemagnetan berkembang secara sendiri ya, terpisah dengan listrik. Orang kemudian menciptakan yang namanya kompas. Dengan kompas itu orang bisa mengetahui arah utara dan selatan dan berbagai arah yang lain karena kompas itu secara khas selalu menunjuk ke arah utara maupun selatan. Nah, dan ketika diletakkan di sebuah magnet, kompas ini akan mengarah pada magnet. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa kompas sebuah piranti yang memanfaatkan medan magnet. Nah, karena kompas itu bisa mengarah ke utara dan selatan sesuai dengan arah di permukaan bumi, maka bumi pun juga dianggap sebagai magnet raksasa ya, yang bekerja juga memanfaatkan teori kemagnetan ini. Lalu bagaimana hubungannya dengan listrik ya? Di suatu ketika di abad ke-18 ya, atau tahun 1800-an gitu, itu ada seorang ilmuwan yang katanya itu iseng-iseng. Dia memasang sebuah perangkat yaitu mengalirkan arus gitu ya. Jadi ini arus yang kabel yang ada arusnya, tentu saja ini kabelnya mungkin terbuka gitu ya. Terus di sini ada baterai gitu ya, atau sumber tegangan. Nah, di sini lalu apa yang terjadi ya, dia mendekatkan kompas ke kawat berarus ini ya. Di situ ada kompas ya. Ternyata apa yang terjadi, kompas ini yang sebelumnya hanya bergerak ketika didekati magnet, ternyata dia bergerak ketika didekatkan pada kawat berarus ini ya. Sehingga dia kemudian menyimpulkan bahwa arus ini dapat menghasilkan medan magnet ya. Arus ini dapat menghasilkan medan magnet. Jadi salah satu pemicu dari medan magnet itu adalah adanya arus gitu. Maka sehingga mulai saat itu kelistrikan dan kemagnetan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi listrik bisa jadi magnet. Nanti di beberapa puluh tahun kemudian itu Michael Faraday menemukan formula yang menjadi inisiasi magnet jadi listrik. Jadi saling menciptakan gitu suatu saat nanti. Oke. Nah, kemudian kita buka slide dari materi yang saya share ya. Nah, ini namanya Gauss meter, yaitu alat untuk mengukur medan magnet ya. Sayangnya di lab kita nggak punya. Tapi ini kalau mau beli harganya sekitar 2 juta ya. Tetapi HP kita pun juga dilengkapi dengan sensor medan magnet. Jadi kalau mau praktikum bisa kalau pakai HP yang mempunyai sensor kemagnetan ya. Nah, apa sifat dari medan listrik dan medan magnet? Perbedaannya ya. Kalau ada gravitasi ya mungkin kita tulis di sini itu gravitasi, listrik dan magnet. Tapi gravitasi kan sudah dibahas, jadi saya skip aja. Sumbernya sekarang. Nah, kalau medan listrik
itu sumbernya adalah muatan listrik, entah itu diam atau bergerak ya. Tetapi kalau medan magnet, dia harus bergerak, muatan listrik yang bergerak, atau dalam artian di sini juga sama dengan arus ya. Jadi sumbernya medan listrik itu muatan listrik, tapi kalau medan magnet muatan listrik yang bergerak atau arus. Satuan ya, satuan. Satuan itu Newton per kolom. Dari mana kita ingat satuannya ini? Kalau gravitasi kan mana ini? F sama dengan M kali G ya, ini kalau gravitasi. Kalau listrik F sama dengan Q kali E. Nah, jadi E itu sama dengan F per Q ya. Tapi kalau medan magnet, F sama dengan bisa ILB atau QVB ya. Yang mana yang bagian ini itu sumbernya, atau yang kena medan ya, yang kena medan, maaf bukan sumber, yang ini adalah sumber medannya. Sama dengan ini ya. Ini adalah yang kena medan atau muatan uji, yang ini adalah medannya. Yang ini massa uji, yang ini adalah medannya G ya. Yang ini yang kena medan, yang ini adalah medannya, sama juga ya. Nah, yang kedua perbedaannya, kalau gravitasi dan listrik itu gayanya itu kalau listrik sebanding dengan besar muatan. Tetapi kalau medan magnet itu sebanding dengan besar dan kecepatan muatan. Di sini ada F sama dengan QVB. Q itu muatannya, V itu kecepatannya. QVB ya. Jadi ada unsur kecepatan di sini. Nah, perbedaan yang berikutnya yaitu arah gaya ya. Jadi kalau medan listrik arah gayanya searah medan. Kalau medan magnet tegak lurus medan. Jadi ada aturan tangan kanan. Kemarin saya rangkumkan di sini ATK. ATK-nya ada 3. Ya, jadi aturan tangan kanan berlaku di sini. Karena apa? Medannya mengarah ke mana? Misalnya ke arah, kalau kita tengadahkan tangan ya, misalnya telapaknya ke atas ya, medannya arahnya ke depan, misalnya jari-jarinya akan ke depan. Kemudian arusnya itu ke kanan. Nah, gayanya itu ke atas. Jadi medannya itu ke depan, gayanya ke atas, berarti kan tegak lurus medan. Sementara yang medan listrik itu gayanya sesuai dengan arah medan. Kalau medannya ke kanan ya gayanya ke kanan gitu. Nah, dimensi yang digunakan kalau listrik 2 dimensi, kalau magnet 3 dimensi. Ya, karena di sini ada aturan tangan kanan tadi itu. Kemudian sumbernya atau kutubnya, kalau medan listrik bisa monopol, bisa dipol ya, bisa satu muatan artinya ya. Satu muatan bisa menghasilkan medan listrik. Tapi kalau medan magnet itu harus dipol, harus ada 2 kutub, yaitu yang ini utara dan selatan. Harus ada utara dan selatan. Sehingga ketika magnet itu dipecah menjadi 2 atau beberapa gitu ya, selalu dia akan muncul utara selatan gitu. Nah, tipe dipolnya kalau listrik positif negatif, kalau magnet utara selatan. Dan ini bukan hanya karena istilah ya. Positif tidak sama dengan utara ya. Negatif juga tidak sama dengan selatan. Ini sangat berbeda ya. Nah, arah itu kalau muatan medan listrik itu menyebar di dalam ruang. Bisa menyebar keluar, bisa menyebar ke dalam.
Tapi kalau medan magnet itu membentuk pusaran. Jadi misalnya ini arus ya, maka apa yang kita lakukan adalah membuat semacam pusaran gitu pada arus ini. Ya, yang ini keluar dari bidang, yang ini masuk. Nah, ini medannya. Nah, tapi kalau yang ini positif misalnya, ya bisa menyebar dalam ruang. Kalau negatif ya ke dalam. Ya, loopnya tidak membentuk loop tertutup, yang ini membentuk loop tertutup. Oke. Itu perbedaan medan listrik dan medan magnet. Yang terpenting yang apa? Yang ini menurut saya, arah gaya ini. Jadi arah gaya ini yang menjadi khas perbedaan antara medan magnet dengan listrik. Karena ini yang paling berbeda di antara yang lain. Medan magnet ini tidak sama arah gayanya dengan medan listrik maupun gravitasi. Jadi ada aturan tangan kanan yang harus dipatuhi dan tidak bisa dibolak-balik. Ya. Lalu jika muatan listrik ini, jika medan magnet ini dihasilkan oleh muatan yang bergerak atau arus, bagaimana dengan magnet batang? Di manakah arusnya ya? Di mana arusnya? Kalau kita membuat sebuah rangkaian listrik gitu ya, ada seperti ini kayak tadi, yang ini positif, ini negatif ya. Ini ada percabangan gitu. Bukan percabangan, ada kawat gitu ya. Maka di sini akan timbul medan magnet. Ya. Ini kan kawat berarus, muatan listrik yang bergerak. Nah, bagaimana dengan magnet batang? Kan sama-sama menghasilkan medan magnet. Ini utara, ini selatan. Nah, mana ada arus di sini? Mana ada arus? Nah, ternyata kalau kita pelajari secara mikroskopik, itu ternyata di dalam logam itu terdapat muatan yang bergerak, muatan bebas, elektron bebas ya, yang dengan mudah bisa bergerak ke sana kemari ya, yang tergantung pada namanya bilangan kuantum magnetik dan spin, yang itu yang memicu kehadiran dari medan magnet di dalam suatu logam ya. Jadi dapat dianalogikan atau dapat disimpulkan secara langsung ya, secara postulat gitu ya, bahwa di dalam magnet batang ini tersimpan sebuah aliran muatan yang dapat kita bayangkan seperti sebuah logam yang di sini dibebeti dengan kumparan gitu ya, sehingga akan seperti elektromagnetik ya. Ini ada logam atau besi gitu ya, yang di dalamnya itu dapat kita lilit sebuah kumparan gitu, yang mana yang di sini itu utara, yang di sini itu selatan. Dan itu sama seperti magnet batang. Di dalam magnet batang itu seolah-olah ada aliran arus yang konfigurasinya seperti elektromagnet seperti ini. Nah, karena sumbernya itu adalah muatan yang bergerak. Ini. Jadi dapat berupa arus yang dipasang secara mendatar begini, ini yang versi sederhana. Juga bisa berbentuk logam yang memiliki konfigurasi khusus, namanya dipolnya sudah terarah. Nah, seperti ini. Dan itu dapat Anda baca di modul saya itu, handbook saya, di awal-awal ini ya, teori domain ya. Jadi domainnya itu disearahkan supaya berlaku seperti kumparan tadi itu ya. Benda yang domainnya dapat searah dengan mudah, atau di dalam benda tersebut dapat tersusun
kumparan itu dengan mudah, itu disebut dengan bahan ferromagnetik. Ya. Ini sifat-sifat bahan ferromagnetik. Pembagiannya ada di peta konsep, ada di buku OSN ini. Ya. Ada benda non magnetik, ada benda ferromagnetik. Ya, non magnetik ya kayu, plastik gitu. Tembaga, perunggu. Tapi yang ferromagnetik dibagi dengan kekuatannya. Ada magnet keras atau kuat, ada yang lemah gitu. Oke. Itu perbedaan antara medan listrik dan medan magnet. Anda bisa membaca di bagian awal di masing-masing buku itu tentang bagaimana kemunculan medan magnet, ya. Apa sumbernya medan magnet? Yaitu muatan yang bergerak, ya, harus bergerak. Dan ini ditandai dengan arus ini. Arus itu kan muatan yang bergerak. Jadi magnet batang itu yang juga merupakan sumber medan magnet itu dibayangkan di dalamnya ada muatan yang bergerak yang konfigurasinya sama dengan elektromagnetik. Baik, kita akan lanjut di bagian berikutnya.